Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai atau makna Pancasila. Pancasila itu merupakan lambang negara Indonesia ya. Kamu masih ingat kan? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Terus sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi kita akan kupas satu persatu, apa sih maksud sila pertama, apa sih maksud sila kedua sampai sila kelima. Kita mulai dari sila Pancasila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang lambangnya adalah bintang. Nah, nilai-nilai Pancasila yang pertama ini, kamu ingat aja kata kuncinya itu adalah agama. Jadi kalau sila pertama ini berhubungan dengan agama, berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, berhubungan dengan religiusitas. Oke, makna dari Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus punya agama. Sesuai dengan pasal 29 ya, masih ingat gak? Bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memiliki agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baik itu agama Islam, agama Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, ataupun Buddha. Selain itu kita juga harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa itu apa sih, Bu? Takwa itu artinya adalah kita harus menaati perintah Tuhan dan juga menjauhi larangan dari Tuhan. Tentunya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Selanjutnya, yang kedua adalah mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang sama dan penganut agama yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, walaupun kita berbeda agama ataupun kita sama agamanya, kita harus menjadi manusia yang bisa bekerja sama. Yang ketiga adalah membina kerukunan hidup di antara semua umat beragama. Ini adalah hal yang harus kita terapkan. Walaupun berbeda agama ataupun sama agamanya, kita harus tetap rukun. Walaupun banyak sekali di luar sana orang dewasa ya yang masih mempermasalahkan masalah agama, yang masih tidak menyukai orang yang beragamanya beda dengan dia. Kita tidak boleh menjadi orang seperti itu. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Next ya. Kemudian, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Artinya kita tidak boleh memaksakan agama seseorang. Orang itu berhak memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Sesuai dengan pasal berapa? Pasal 29. Jadi bebas orang-orang tuh mau agama apa gitu. Sesuai dengan agama yang ada di Indonesia ya. Terus kita juga gak bisa nih maksain, kamu harus agama aku nih. Itu gak boleh ya. Setiap orang bebas. Lanjut yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila yang kedua itu yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit. Nah, artinya walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda kepercayaan, berbeda jenis kelamin, berbeda kedudukan sosial, dan berbeda warna kulit. Walaupun ibu hitam, kamu putih. Walaupun suku ibu Melayu, kamu Tionghoa. Tapi kita punya persamaan derajat.
Jadi kita semua punya hak dan kewajiban yang sama. Misalnya ibu perempuan, kamu laki-laki. Ibu juga berhak untuk mendapat perlindungan. Kamu yang laki-laki juga berhak mendapat perlindungan. Ibu misalnya suku Melayu, ibu berhak mendapat pekerjaan. Kamu juga suku Tionghoa, kamu juga berhak mendapat pekerjaan. Jadi kita semua punya hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, kita sama manusia saling mencintai, saling menyayangi, saling peduli. Itu merupakan makna sila Pancasila. Terus kita juga mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tolong-menolong. Tenggang rasa itu kayak peduli tadi ya. Saling tolong-menolong juga kalau misalnya ada teman yang kesusahan, kita tolong. Selanjutnya, kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Artinya kita harus menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Kita harus menjadi orang baik, menebarkan kebaikan kepada orang lain. Selanjutnya adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Seperti contohnya kegiatan donor darah, terus bansos atau bantuan sosial. Misalnya kegiatan membagikan sembako kepada orang yang tidak mampu, terus membagikan masker. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang bisa kamu ikuti ya. Pokoknya kalau sila kedua, ingatnya tentang kemanusiaan ya. Maknanya itu tentang kemanusiaan, tentang tolong-menolong. Pokoknya kamu di sila kedua ini menjadi orang yang sebaik-baiknya. Nah, kalau misalnya sila ketiga ini, Persatuan Indonesia, ini hubungannya dengan NKRI, hubungannya dengan rela berkorban, hubungannya dengan perjuangan. Nah, itu adalah sila ketiga, kata kuncinya ya. Nah, apa saja sih makna-maknanya? Nah, makna Pancasila ketiga ini, yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Tuh, jadi kita harus menjadi warga negara yang rela berkorban untuk kepentingan Indonesia. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Bagaimana nih cara kita mengembangkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia? Caranya bisa dengan melakukan kegiatan upacara bendera setiap Senin. Terus kita bisa mempelajari dan menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian menggunakan batik. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsa dan bertanah air Indonesia. Misalnya kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. Bangga menggunakan batik Indonesia. Kemudian, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, sila keempat Pancasila itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kamu ingetnya atau kata kuncinya itu adalah musyawarah, kemudian diskusi. Musyawarah itu kan melakukan seperti rapat gitu ya. Nah, apa saja sih nilai-nilainya? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak dan pendapat orang lain. Contohnya misalnya kita melakukan rapat atau melakukan musyawarah. Nah, setiap orang tentunya berhak mengemukakan pendapatnya. Kita tidak boleh meremehkan, mengolok-olok, memaki-maki pendapat orang lain. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Walaupun misalnya kita nggak setuju nih sama pendapat dia, tapi kita juga harus hargai dan juga harus bisa berlapang dada gitu. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau misalnya ada sebuah persoalan, nah tentunya persoalan ini kita rapatkan atau kita omongkan dengan kelompok kita kan. Nah setelah itu keputusan itu harus untuk kepentingan bersama. Tidak boleh untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi. Nah, pokoknya sila keempat Pancasila ini berkaitan dengan musyawarah, dengan diskusi, voting. Nah, kamu tahu nggak contoh voting misalnya seperti apa? Misalnya, melakukan pemilu atau pemilihan umum secara adil, secara jujur, secara terbuka. Terus juga melakukan kegiatan pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden secara terbuka, secara jujur dan adil.
Selanjutnya, sila kelima Pancasila. Ini yang terakhir. Nah, sila kelima ini sebenarnya hampir mirip ya dengan sila kedua Pancasila. Jadi berkaitan dengan keadilan, tentang sikap yang harus kita lakukan. Tapi kalau misalnya sila kelima ini lebih kepada sikap masyarakat sih. Sikap yang harus kita lakukan di masyarakat. Nah, nilai yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, jadi kalau misalnya kekeluargaan, terus gotong royong, itu merupakan sila kelima ya. Makna sila kelima. Kemudian ada mengembangkan sikap adil terhadap sesama, suka bekerja keras dan rajin menabung, serta menghargai hasil karya orang lain. Segitu dulu materi hari ini, semoga kamu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan bisa membedakan setiap nilai-nilai Pancasila. Ya, terima kasih.